Selamat Ibu. Sore Ibu, selamat sore. Baik, terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melakukan ruang kolaborasi, mempraktikkan coaching di ketiga kasus yang diberikan oleh fasilitator pemandu kita. Baik, Bapak-Bapak, ini sesi ini kita akan lakukan selama 2 JP, artinya 45 menit dikali 2. Mudah-mudahan kegiatan ini akan kita tuntaskan pada pukul 12. Baik, Bapak-Bapak, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak-Bapak, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik semua. Pak Jo juga sehat nih. Baik, luar biasa. Untuk menghadapi sesi sore ini saya lumayan deg-degan ya, Bapak. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan sesuai dengan rencana. Pak Masri, Oke. Mana Pak? Cek Son. Oke, jelas Pak, jelas banget. Jelas. Oke. Dan apa Pak? Beri Pak Jo. Tugas di mana Pak Masri? Saya di pesisir selatan Pak, tepi laut Pak. Di tingkat mana, jenjang mana, SD, SMP, SMA? SMA Pak, Sumatera Barat ya. Wah, luar biasa ya kalau Pak Masri. Bapak dari SMA SD? SMP Pak. Oh, SMP ya Pak. Sama dengan Ibu Idupri ya? Iya, benar Pak. Selanjutnya berarti yang jadi coach ya, Pak Jo jadi murid, kemudian Ibu Idupri jadi Oke Pak Jo, saya juga sudah share di WhatsApp Pak Jo ya untuk kasus 2. Silakan Pak Jo untuk panduannya ada di dalam file tersebut ya, supaya mungkin sedikit kita improvisasi dari coaching ini. Dan untuk pengamatan dari Ibu Idupri kalau bisa juga saya tadi sudah ketik dan bisa langsung dikirim ke Ibu Idupri ke Pak Jo ya. Saya kirim ke Pak Jo. Mungkin juga bisa dikirim ke Ibu Idupri ya. Gimana untuk lembar observasi ini? Apakah mungkin kita butuh semuanya supaya tugas kita ini lengkap atau gimana nih Pak Ibu? Sepertinya masing-masing ya Pak ya, supaya Ibu Pasil juga fokus begitu. Oh iya. Jadi masing-masing lembar observasi kita sesuai dengan hasil dari pengamatan rekan kita. Berarti seperti itu ya Bu ya? Iya. Lumayan bagus jadi pemecahan. Mungkin ada yang lain Bu? Untuk kasus 2 ini Pak Masri sebagai coach, kemudian Pak Jo ini sebagai coach, saya sebagai pengamat ya? Iya benar Bu. Iya, murid yang tidak adil itu, yang diberlakukan tidak adil oleh seorang guru ya Bu ya? Oke, nanti Bapak Masri dibuka dengan pengantar terlebih dahulu. Iya. Ya, kita bisa memahami sama-sama. Oke, siap. Kalau saya dari observer siap. Boleh sebentar ya Pak ya, saya baca kembali dulu ya alur antian saya sebentar ya. Oke, bisa Pak. Bu Idupri sembari Pak Jo membaca dari kasus ya. Saya lihat di tugas ini kita didemonstrasi apa nih? Tugas ini Bu, kita upload ke LMS dalam bentuk PDF atau video Bu? Ibu milih mana Bu? Untuk yang mana nih? Yang unggah tugas ya? Video, Ibu pilih video. Iya. Iya, kalau untuk unggah tugas ruang kolaborasi, jadi ada 2 Pak. Yang pertama adalah rekaman kita sebagai coach. Kemudian yang kedua adalah lembar observer ya. Kemudian refleksi juga Pak. Iya. Okay, kita melakukan refleksi. Jadi yang 2 ini yang Oke, mantap. Makasih Ibu. Nanti supaya jangan Ibu versi lain, saya ngirim versi lain, jadi bingung juga nanti Ibu ketiknya. Karena di panduan di LMS juga sudah ada Ibu ya. Iya, betul. Oke Ibu. Oke Pak. Oke, makasih Pak Jo, kita siap ya.
Boleh improvisasi nanti, Pak. Tapi jangan panjangan, Pak. Kalau waktu Bapak tadi sudah pas nih saya lihat 30 menit kita clear dan 16.52. Mudah nanti waktu saya bisa lebih dipersingkat ya supaya nanti Ibu Idopria bisa menggunakan juga waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi. Oke, Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baiklah, di kasus 2 ini saya Masri nanti sebagai coach dan Pak Johannes sebagai murid ya. Dan kemudian ada Bu Idopria sebagai pengamat. Nah, di kasus 2 ini saya coba ceritakan sedikit bahwasanya ada seorang murid bercerita jika dia merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru ya. Kemudian guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les tersebut. Kecuali murid yang satu ini. Nah, dalam hal ini berarti ada coachnya Pak Johannes. Kemudian murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Oke, bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun juga tidak adil. Nah, para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hari ini? Oke, saya selaku coach, saya akan coba mulai. Mudah-mudahan nanti di waktu 30 menit ini bisa kita lakukan. Oke, selamat siang, selamat pagi Pak Jo. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Selamat siang Pak Masri. Kondisi saya dalam baik-baik, Pak. Mungkin hanya sedikit terganggu, Pak, dengan situasi di sekolah kita. Suasana hati saya, Pak, kurang pas, Pak. Saya rasa seperti itu. Oke, saya dengar nih ada situasi yang membuat Bapak Pak Johannes merasa bingung. Nah, kira-kira bisakah Bapak menceritakan lebih lanjut tentang hal itu, Pak? Iya, Pak. Terima kasihlah, Pak, ya sudah diingatkan kepada saya. Sebenarnya jujur saya ini agak sungkan sebenarnya, tapi karena Pak Masri memanggil saya, Pak, saya senang, Pak. Begini, Pak. Di sekolah kita, Pak, ada seorang murid kelas saya yang merasa diperlakukan tidak adil, Pak, oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, Pak, di rumahnya, dan hampir semua murid di kelas saya, Pak, mengikuti les privat tersebut, kecuali yang satu ini, Pak, gitu. Jadi dia merasa tidak nyaman karena tidak sering disindir oleh guru di sekolah, Pak, di depan teman-temannya, bahkan dipermalukan, Pak, karena tidak mengikuti les privat tersebut di rumah guru tersebut. Dia merasa bahwa nilainya tidak adil dibandingkan dengan teman-temannya, dengan murid yang ikut dengan teman-teman yang lain, Pak. Gitu situasinya, Pak. Oh iya, saya cukup paham ya Pak Jo ya, bahwa situasi tersebut cukup menantang. Bagaimana perasaan dan reaksi Bapak ketika mendengar dari paparan cerita tersebut, Pak Jo? Sebenarnya Pak, saya cukup prihatin, Pak, ya, untuk melihat situasi seperti ini, apalagi melihat anak kita. Dan ingin bisa membantu murid tersebut, Pak. Namun, Pak, saya juga merasa perlu mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam ini, Pak. Apalagi teman Bapak Ibu juga, Pak, seperti itu. Oke, saya merasa prihatin, Pak, ya. Tentu mempertimbangkan semua sudut pandang adalah langkah yang bijaksana. Oke, mari kita coba memahami lebih dalam, Pak Jo. Nah, apa yang Bapak pikirkan sebagai solusi untuk mengatasi situasi ini, Pak Jo? Terima kasih, Pak, atas waktu yang kalau mungkin hanya ini sekedar pendapat dari saya, Pak, ya. Saya pikir untuk berbicara dengan murid tersebut, Pak, secara pribadi. Mungkin sebenarnya apa yang dia rasakan sebenarnya, Pak. Saya mau, Pak, kepingin nanti mendengarkan lebih lanjut, Pak. Gimana perasaannya? Kenapa yang sehari-hari, Pak, dia merasa cepat marah, mau cepat tersinggung, Pak. Dalam proses pembelajaran, udah mulai malas dia, Pak, seperti itu. Selain itu juga, Pak, mungkin saya juga ingin berbicara dengan guru yang bersangkutan, yaitu guru les privat itu, Pak, untuk memahami sudut pandangnya, Pak. Jangan sampai, Pak, hanya gara-gara itu suasana kelas, suasana anak itu tidak berjalan dengan baik, Pak. Demikian saja mungkin, Pak. Oke, pendekatan yang sangat menarik sekali, Pak, ya. Berbicara dengan murid, kemudian mendengarkan perasaannya, kemudian akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dialami. Nah, berbicara dengan guru juga sangat penting ya, Pak, untuk memahami pandangannya. Nah, bagaimana kita, Pak, Bapak berencana untuk memulai percakapan dengan murid dan guru tersebut, Pak?
Ini mungkin yang akan saya pikirkan ulang kembali Pak, karena memang berbicara dengan guru dan murid kan nggak mungkin sama-sama ya Pak ya. Mungkin saya yang pertama nanti akan saya mencari waktu yang tepat ya Pak ya, dan mungkin tempat yang nyaman baik kepada guru dan mungkin kepada siswa murid itu untuk berbicara dengan murid tersebut. Tentu juga saya ingin nanti menunjukkan bahwa saya benar-benar peduli dengan murid itu yang mungkin merasa tidak adil ya yang dibuat oleh gurunya. Tentu juga akan saya melihat nanti perasaannya seperti itu Pak. Sementara nanti kalau untuk teman guru ini mungkin Pak saya akan mencari kesempatan yang lebih baik. Misalnya ada jam kosong pelajar tertentu atau mungkin nanti pulang sekolah Pak akan saya jumpai dan berbicara secara dari hati ke hati Pak. Bagaimana agar mungkin permasalahan yang dialami si anak ini gurunya juga mengerti sehingga proses pembelajaran bisa berjalan selanjutnya Pak. Mungkin seperti itu Pak, mungkin rencana saya Pak. Pendekatan yang sangat luar biasa sekali Pak. Penting juga kita mendengarkan tanpa prasangka dan mengajukan pertanyaan terbuka untuk memahami kita lebih dalam. Nah, jika saya memberikan saran Pak, cobalah juga untuk mencari solusi yang bisa memberikan dukungan. Berikan dukungan baik mungkin kepada murid maupun nanti juga dalam situasi guru tersebut Pak Jo. Terima kasih Pak atas sarannya Pak Masri. Mungkin nanti ini akan saya usahakan, mudah-mudahan nanti saran yang Bapak sampaikan ini kepada saya akan berusaha melakukan yang terbaik Pak, baik kepada murid juga kepada guru nanti Pak yang mungkin ada sedikit diskomunikasi mungkin seperti ini. Oke, saya yakin Bapak juga nanti akan menangani dari situasi ini dengan bijaksana ya. Karena jika ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan atau mungkin nanti jika ada membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya siap membantu Pak. Baik, terima kasih ya Pak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita selesaikan ya Pak ya antara kasus si anak dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama Pak Jo. Terima kasih juga Bapak Jo. Semoga tetap semangat dan salam bahagia Pak Jo. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, demikianlah hasil coaching kita hari ini Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada hasil dari pengamatan dari Bu Idopria dan dalam pengisian lembar observasinya saya kembalikan kepada Bu Idopria. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Masri, luar biasa. Kita aplaus dulu untuk penampilan Pak Masri. Mungkin untuk sebelum lanjut ini silakan Pak Masri berikan pertanyaan terhadap apa nih yang apa yang dirasakan oleh si coaching setelah melakukan coaching dengan Pak Masri. Silakan Pak Masri. Terima kasih Ibu Idopria. Jadi harapannya di situasi ini nanti bisa diselesaikan dengan cara yang baik ya bagi semua pihak yang terlibat ya, misalnya di tujuan coaching ini akan lebih baik lagi seperti itu Bu Idopria. Oke, siap. Kalau Pak Jo sendiri gimana Pak setelah mendapatkan komunikasi coaching dari Pak Masri? Bagaimana perasaannya seperti itu? Justru saya senang sekali Pak dengan Ibu ya dengan situasi yang disampaikan oleh Pak Masri. Justru saya terbantu dengan saran Pak Masri gitu sehingga nanti saya bisa ambil sikap yang mungkin dalam kasus ini bisa menyelesaikan kasus ini. Saya jumpai si Ana dengan mungkin ya face to face mungkin seperti itu dengan waktu yang tepat juga dengan Bapak Ibu guru karena guru juga teman kita seperti itu ya Bu ya. Tentu mungkin tidak bisa menekan secara langsung tapi mungkin akan kita bercerita dari hati ke hati. Mungkin secara kekeluargaan. Tapi kalau Pak Masri luar biasa, membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga agak lebih lega lah jadinya Pak Ibu ya. Luar biasa Pak Masri memberikan kepada saya sehingga yang dalam pikiran saya ini yang menjadi kacau tapi saya rasa sekarang sudah lebih tenang. Tinggal hanya melakukannya saja seperti itu. Terima kasih ya Pak Mas. Oke, keren Pak. Baik, jadi sambil kita intermezzo sebentar, jadi kasus yang murid yang merasa tidak adil ini bisa jadi terjadi juga ya, Bapak. Karena yang namanya guru itu ya punya sifat masing-masing ya, karakternya berbeda-beda. Mungkin dia memperlakukan murid itu ada yang di anak emaskan ya seperti itu. Betul. Oke, baik.
Terima kasih Pak Masri dan Pak Jo yang sudah menampilkan kasus 2, dan di sini posisi peran saya adalah sebagai pengamat. Saat saya mengamati komunikasi coaching tadi, jadi untuk alur tirtanya, jadi yang pertama adalah tujuan. Apakah si coach menyampaikan tujuan coaching? Nah, di sini saya lihat Pak Masri itu sudah menyampaikan bahwa mengajukan pertanyaan kepada si coach, apa nih yang akan dicapai pada saat melakukan coaching ini, supaya arah pembicaraan itu tidak keluar dari konteks permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian alur yang kedua adalah identifikasi. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi si coach. Jadi ini mengarahkan kepada apa nih kekuatan, menggali kekuatan yang dimiliki oleh si coach. Nah, saya lihat Pak Masri tadi sudah memberikan pertanyaan yang yang dapat memancing si coach menyadari, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kekuatannya supaya permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan. Jadi tadi si coach sudah memunculkan apa-apa yang bisa dia manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, tadi Pak Masri juga saya mendengarkan dan saya amati sudah memunculkan ide atau rencana yang akan dilakukan coach mengenai permasalahan yang dilakukan. Satu lagi, coach tadi juga sudah memberikan apresiasi ya dengan kalimat luar biasa, hebat seperti itu ya. Jadi itu adalah apresiasi yang diberikan kepada coach terhadap rencana yang sudah atau ada dalam pikiran si coach. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, di bagian tanggung jawab ini si coach diharapkan mampu pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi Pak Masri juga sudah menyampaikan, kemudian sudah memberikan penguatan terhadap hal yang akan dilakukan oleh si coach. Mungkin itu saja Bapak-bapak, saya sebagai pengamat di kesempatan ini. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih sekali Bu. Luar biasa ya. Kolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Ini siap-siap untuk aksi nyata Pak, jadi banyak belajar juga nih Pak. Entah gimana. Kalau tugas-tugas saya masih banyak yang belum saya kerjakan loh Pak. Tugas-tugas apa ini di rekognisi masih banyak belum selesai ini. Aduh. Oke. Ini sesi terakhir, Seca mulai hujan, mudah-mudahan lancar ya Bu Indupria ya. Saya siap Bu Indupria sebagai coachnya, Pak Jo sebagai pengamat sebakti, dan silakan Bu Indupria. Kalau menurut saya Bu, dengan kasus Ibu ini sebenarnya sedang saya alami sekarang Bu. Memang serius, saya sedang membuat media pembelajaran dengan virtual reality ya. Saya minta karena media pembelajaran itu berbeda, akhirnya saya karena banyak anggaran yang dibutuhkan, akhirnya kepala sekolah tidak setuju karena beli alat virtual reality itu mahal, makanya anggarkan dulu gitu. Nah, Bapak di ruangan yang tepat. Ini ada sekolah. Keren. Iya benar Pak. Gila nih kepala sekolah. Gimana rasanya Ibu Indupria setelah bermengcoaching Pak Masri yang luar biasa juga yang menghadapi masalah ini? Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau saya menghargai, mengapresiasi. Kalau misalnya ternyata ini terjadi di dunia nyata, terjadi dengan saya akan mensupport Pak Masri. Kemudian apa nih yang bisa dilakukan dengan keadaan pendanaan sekolah yang mungkin terbatas seperti itu. Walaupun ada dananya, mungkin pembagiannya tidak terlalu besar untuk membantu penyediaan sumber belajar yang canggih. Itu apa Pak? Nama sumber belajar Bapak?
VR box, Bu, virtual reality gitu, Bu. Jadi bahan ajar sumber ajarnya itu saya sudah gunakan di sekolah dengan Media Lab virtual reality. Jadi kebetulan saat ini saya sedang ikuti pelatihan jadi trainer se-Indonesia oleh Jawa Barat. Ya, mungkin tahun ini anggaran cuma bukan pesertanya yang lulus cuma 20 orang. Dan nanti ke depan akan banyak lagi pelatih-pelatih yang kita ciptakan di Indonesia. Bapak keren nih. Itu gimana sih Pak maksudnya? Iya, baru saya dengar juga, Bu. Iya, saya biasanya di sekolah, Bu, karena ngajar seni ya, jadi biasanya saya ngajar pakai augmented reality gitu dengan HP. Jadi kemudian kita scan objek, kemudian kita lihatlah objek-objek di 3 dimensi dari karya-karya seni. Nah, setelah itu saya tingkatkan dengan virtual reality dari Media Lab. Jadi si kacamata VR itu kita bawa ke sekolah. Siswanya ganti-gantian praktek bagaimana media pembelajaran ada dalamnya. Jadi lengkap lagi, Bu, dan mereka bisa ada visual, auditori, dan kinestetik, itu semuanya bisa terangkum di satu kegiatan pembelajaran kita.